Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad beserta rombongan dari Yayasan Tabung Wakaf Umat yang alhamdulillah sudah berada di masjid kita. Ini merupakan sebuah penghargaan untuk kita bersama, karena sebelum Covid kita sudah pernah mengundang beliau untuk hadir bersama-sama di Masjid Al-Barizki, tapi Allah menetapkan, qadarullah memberikan izin untuk bertemu dengan beliau pada hari ini, tepatnya Jumat 11 Februari 2020 Masehi. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji dan puji syukur atas rahmat yang telah Allah berikan. Mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini juga mendapatkan berkah dari Allah, selain mendapatkan juga limpahan pahala hendaknya. Kemudian salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah senantiasa kita melafazkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berharap semoga kita yang hadir khususnya pada siang yang cerah ini merupakan bahagian-bahagian dari golongan hamba Allah yang mendapatkan syafaat di yaumul mahsyar dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak pengurus RW 12 Kelurahan Selapungu yang kami hormati, kemudian bapak-bapak pengurus Dewan Pembangunan Masjid Jabarizki yang kami hormati, dan bapak-bapak saudara-saudara jamaah salat Jumat Masjid Jabarizki yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum informasi kami lanjutkan, kembali kami umumkan informasi kepada khusus kita yang hadir pada siang yang berbahagia ini, khusus yang berada di dalam Masjid Jabarizki. Yang pertama, bagi anak-anak kami yang berada di dalam masjid atau yang berada di atas, kami sarankan, kami arahkan untuk mengambil tempat di tenda kalau memang bapak-bapak masih banyak yang tidak dapat tempat. Jadi kami mohon kerjasama kita bersama pada anak-anak yang mungkin berada di atas, biar tidak mengganggu ketusukan dan ketenangan para orang tua yang hadir pada hari ini. Silakan ambil posisinya di bawah tenda yang telah kita siapkan di depan. Kemudian informasi selanjutnya kembali kami ulang, mohon kerjasamanya juga selama di dalam masjid, selama rangkaian acara kita berjalan atau terlaksana hingga setelah sholat Jumat berjamaah nanti. Mohon tidak ada yang mengaktifkan handphone dan tidak ada yang mengambil dokumentasi, apalagi memvideokan rangkaian acara kita, apalagi ketika khatib naik mimbar nanti, kecuali memang panitia atau pengurus yang telah diizinkan. Kemudian mohon kerjasamanya juga tetap menggunakan masker selama di dalam masjid untuk saling menjaga, bukan saja untuk diri kita tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Baik bapak-bapak dan saudara-saudara jamaah Jumat Masjid yang dirahmati Allah, seperti biasa sebelum khatib naik mimbar beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Pertama, kita pada hari ini 1403 Hijriah pada pukul 12:31 WIB. Petugas Jumat kita biasanya kita menggunakan jadwal ini mengikut baru. Untuk Jumat kali ini kita sudah mohon izin kepada Ustadz yang terjadwalkan agar kita juga diberikan ruang untuk bertemu dengan Ustadz Abdul Somad pada siang yang mulia ini. Sehingga alhamdulillah khatib kita pada siang berbahagia ini adalah Ustadz Dr. Haji Abdul Somad LCMA. Sementara untuk imam tetap kita Ustadz Goncang Alam Rambe STHI. Dan untuk muadzin kita minta kesediaan orang tua kita Haji Yuhasri. Kemudian informasi selanjutnya, laporan keuangan masjid perlu kami sampaikan. Saldo kas masjid kita per 4 Februari 2022 sebesar Rp23.180.000. Uang masuk dalam satu minggu ini dari kota infak selama satu minggu sebesar Rp2.995.000. Kemudian ada donatur tetap dari ibu-ibu jamaah Masjid Jabarizki sebesar Rp2.050.000. Sehingga jumlah uang masuk kita ditambah saldo kas dalam minggu ini sebesar Rp28.225.000. Kemudian uang keluar untuk minggu ini hanya digunakan untuk honor-honor ustadz dalam kajian-kajian tetap kita, wirid Kamis, Jumat, wirid Sabtu ibu-ibu, dan Ahad subuh.
Total pengeluaran kita dalam 1 minggu ini sebesar Rp1.350.000, sehingga saldo kas masjid kita per hari ini 11 Februari 2022 sebesar Rp26.875.000. Kemudian selanjutnya anak yatim, saldo kas anak yatim kita per 4 Februari 2022 sebesar Rp3.090.000, dan uang masuk dari kota infak selama 1 minggu ini sebesar Rp2.050.000, sementara pengeluaran tidak ada, sehingga saldo kas anak yatim kita per hari ini 11 Februari 2022 sebesar Rp5.140.000. Terakhir, informasi tentang aktivitas masjid kita. Yang rutinitas adalah kajian Ahad subuh tanggal 13 Februari 2022, insya Allah diisi oleh Ustadz tetap kita Dr. Erman Gani MA. Itu rangkaian aktivitas kita yang biasa kita laksanakan di Masjid Jabar Rizki. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini Ustadz Abdul Somad datang bersama rombongan dari Yayasan Tabung Wakaf Umat. Yayasan Tabung Wakaf Umat ini dinakodai oleh Ustadz Alnof Dinar LC. Program mereka luar biasa, program yayasan ini luar biasa, bergerak di bidang pendidikan, sosial, dakwah, kemanusiaan, dan ekonomi umat. Kalau informasi pernah saya dapatkan, yayasan ini berdiri pada tahun 2020. Tapi prestasi yayasan ini, program-programnya luar biasa. Seperti apa program-program yayasan ini lebih lengkapnya, marilah kita sama-sama dengarkan programnya dari Ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat yang disampaikan langsung oleh Ustadz Alnof Dinar LC. Pada Ustadz kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalli ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan nikmat Allah. Sampai sekarang semua nikmat yang kita rasakan Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam pada Rasulullah. Mudah-mudahan di akhirat kita layak berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang hadir di Masjid Jabal Rizki, pertama saya ingin menjelaskan tentang Yayasan Tabung Wakaf Umat. Program khutbah ini adalah bagian dari agenda 20 jam bersama Ustadz Abdul Somad. Jadi sejak 2021 beliau hanya mengisi di Pekanbaru itu di 3 titik. Pekan kedua Sabtu dan Jumat. Pertama khutbah Jumat, yang kedua nanti malam, kemudian esok subuh. Artinya Pekanbaru cuma 3 titik dan hari Jumat Sabtu saja, pekan kedua setiap bulan. Model itu. Dan yang mengkoordinir program ini yayasan, personalnya Ketua Basnas Kota Pekanbaru, Bapak Endar Muda. Jadi kalau ada yang bertanya kemana minta jadwal Abdul Somad, hubungi Ketua Basnas Kota Pekanbaru, Pak Endar Muda. Itu. Sehingga nanti malam kita insya Allah kajiannya di Masjid Al-Ihsan di Jalan Karya 1 di belakang UIR. Esok subuh Masjid Paripurna Al-Wasliyah di Jalan Dr. Samratulangi yang dekat dengan SM Amin Ayani dan Sudirman di daerah kota. Kemudian Yayasan Tabung Wakaf Umat ini berdiri 6 Juni 2020. Hampir 2 tahun, 1,5 tahun sekarang berdiri. Yang mendirikan 4 unsur. 1 alumni Al-Azhar Mesir. Yang kedua alumni IAIN Susko, nama Win Suska dulu tahun 96, karena beliau 1 tahun sebelum ke Mesir itu kuliah di sini. Yang ketiga itu sahabat UAS yang selama ini support beliau, menemani, mengatur jadwal rasional dakwah beliau. Yang keempat jamaah yang sejak 2009 mulai mengabdi di Riau. 4 unsur ini membentuk namanya Yayasan Tabung Wakaf Umat. 6 Juni 2020. Sejak itu kita sudah punya banyak program. Di antara program itu pertama kita membuat pesantren Nurul Azhar di Palas, di atas tanah 1 hektar, belajar santri dengan gratis tapi dari du'afa. Sudah dimulai Juli kemarin. 24 anak setiap tahun kita terima
Karena berdasarkan konsultasi dengan orang yang mengenal dunia pendidikan, anak SMP sebaiknya maksimal 24 orang satu lokal. Setiap tahun kita terima satu lokal 24. Juli kemarin sudah mulai, sehingga anak-anak itu sudah menghafal Quran. Saat ini sudah ada yang hafal 10 juz. Karena di awal mereka tahsin dulu sampai kemarin bulan September mereka baru mulai menghafal Quran. Sampai Februari ini sudah ada yang hafal 10 juz. Kemudian yang kedua, program kita setiap bulan berbagi beras untuk santri di pesantren, anak yatim yang ada di panti asuhan atau di luar, masyarakat duafa. Bulan Februari ini kita berbagi totalnya 6 ton di kota Pekanbaru, 1,5 ton di luar Pekanbaru. Diantar ke pesantren, diantar ke santri-santri, diantar ke masyarakat. Tidak menjemput ke kantor, tapi kita antar ke rumah-rumah, kerjasama dengan berbagai komunitas anak muda, komunitas pergerakan dakwah di kota Pekanbaru. Lebih dari 15 komunitas yang bergabung untuk ikut mengantarkan itu setiap bulan. Yang ketiga, kita berbagi Al-Quran yang merupakan wakaf masyarakat. Bulan kemarin kita merequest mencetak Al-Quran itu 10.000. Kemarin sudah tercetak 8.000. Maret targetnya insya Allah 10.000 selesai dikirim ke Pekanbaru, sehingga Ramadan nanti kita bisa bagi 10.000 Al-Quran. Sebelumnya kita sudah mencetak Al-Quran itu 14.000 yang sudah kita bagi. Bahkan sampai ada yang membagikan sebanyak 1.000 eksemplar mushaf Al-Quran itu di Pasaman Barat, sampai wilayah yang paling jauh ke Samudra Hindia itu diantarkan juga Al-Quran oleh para relawan kita. Kemudian bapak-bapak kalau ada TPQ atau rumah Quran atau tempat-tempat pembinaan Al-Quran, butuh Al-Quran, anak-anaknya belajar tapi tidak ada Al-Quran, boleh minta ke kami. Tapi kami tidak menerima kalau Quran untuk dipajang di masjid atau musola. Sehingga kalau anaknya jumlahnya 50, kami beri 50 sesuai anak. Al-Quran itu diserahkan ke anak, bukan untuk rak di masjid, musola atau lembaga-lembaga tempat Al-Quran. Jadi saya ulang, kalau ada yang ingin minta wakaf Quran, kami menunjukkan untuk anak yang belajar agar dipegang masing-masing anak, mereka menghafal, mereka belajar Al-Quran dengan Al-Quran wakaf. Sehingga kalau ada dari masjid musola mengajukan untuk disimpan di masjid, mohon maaf kami tidak terima. Yang kami terima untuk anak-anak pegang, dia baca dalam belajar, dalam menghafal, dalam murojaah Quran. Program yang keempat, kami juga membagikan buku Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah penjelasan sifat 50 untuk santri dan dai. Kemarin ini yang terakhir kami membagikan, ada kegiatan ke Idrus Ramli, kajian di Rohul, kita bagikan ke para ustaz. Saya di dalu-dalu mengisi daurah juga, kita bagikan. Di Duri ustaz-ustaz mengadakan daurah, kita bagikan. Imam masjid di Pekanbaru mengadakan daurah dengan satu sholat, kita bagikan buku itu. Kita mentarget para santri dan dai agar manfaatnya lebih luas. Kalau para ustaz baca referensi, dia ajarkan, manfaatnya banyak. Kalau masyarakat jangan-jangan kita tidak paham, buku disimpan manfaatnya kurang. Karena masyarakat kita hari ini agak kurang dunia literasi, agak malas baca sedikit, mohon maaf Bapak Ibu. Jadi kita berikan kepada para ustadz dan dai supaya manfaat lebih luas. Kita cetak sebanyak 5.000 buku, dan itu bisa konsep wakaf semua. Kemudian sehingga nanti kalau ada ustadz-ustadz mereka aktif gerakan dakwah, bisa mendapatkan buku itu. Santri pesantren juga bisa mendapatkan buku itu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, program kami yang lain adalah sebentar lagi kita akan Ramadan. Maka di Ramadan itu kami punya program, tahun lalu sudah kita mulai, Maidatur Rahman, penyediaan perbukaan gratis. Tahun lalu satu hari kami menyediakan 120 paket, satu paket harga 25.000. Tahun ini kita akan sediakan lagi untuk masjid di pinggiran kota Pekanbaru. Tahun lalu satu di Palas, satu di Kulit. Tahun ini akan kita adakan lagi sehingga Bapak Ibu bisa sediakan perbukaan gratis untuk masyarakat di pinggir kota Pekanbaru, untuk santri dan masyarakat duafa di Pekanbaru. Satu paket senilai Rp25.000, ada perbukaan dan ada makan berat di situ. Kita buat di masjid-masjid sehingga masyarakat berbuka di masjid, langsung sholat maghrib di masjid.
Bapak Ibu bisa ikut dengan bergabung bersama program Maidatur Rahman Yayasan Tabung Wakaf Umat. Itu program yang lain, hadiah istimewa untuk anak yatim. Ramadan nanti kita akan berbagi untuk anak yatim. Kemudian bingkisan terindah untuk para lansia duafa. Banyak di kita itu kadang-kadang dia duafa, lansia, anaknya tak bisa beri hadiah, dia tak ada income. Di hari raya kita bahagiakan mereka dengan bingkisan terindah untuk para lansia duafa. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, di Palas kita membuat pesantren itu yang nomor 1 sedang jalan. Desember kemarin kita dikasih lagi 2 hektar oleh wakif yang berbeda. Maka kita akan membangun pesantren Nurul Azhar 2. Sehingga yang sekarang tidak berbayar, yang kedua itu akan berbayar. Karena banyak permintaan dari masyarakat, anaknya ingin sekolah di pesantren Nurul Azhar. Kita tidak sanggup karena terbatas tempat, cuma 1 hektar. Maka kita akan bangun yang kedua, sehingga orang-orang di Pekanbaru ingin anaknya di pesantren Nurul Azhar menghafal Quran, menguasai kitab kuning. InsyaAllah mudah-mudahan tahun depan sudah mulai bisa kita terima. Karena sekarang hari kemarin sudah kita clearing lahan, segera kita buat pagar agar kita membangun. Setelah itu InsyaAllah segera kita bangun juga pesantren Nurul Azhar 2. Tapi saya beritahu dari sekarang, itu nanti untuk program berbayar, yang sekarang tidak berbayar. Karena kalau semuanya tak berbayar, jangan-jangan kami tak bisa menghidupi orang yang belajar. Maka kami berpikir yang rasional, asetnya dari aset wakaf, operasionalnya dari pembayaran anak yang belajar di tempat itu, dan sumber pengelolaan ziswaf yang lainnya. Nanti. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kami meresmikan rumah Quran Nurul Azhar di Paus, tempat belajar anak-anak usia 3 tahun sampai 7 tahun menghafal Quran. Target kami 6 bulan hafal 1 juz dengan metode talaki. Maka kalau ada anak kita umur 3 sampai 7 tahun sebelum masuk SD ingin menghafal Quran, dia ditalakikan, ditalkinkan oleh gurunya menghafal Quran. Sekarang sudah berjalan lebih kurang 1 bulan, sejak pekan kedua Januari sudah ada anak kita hafal surat An-Nazi'at dan surat An-Naba juz 30 yang di awal 2 surat itu. Dan kami menerima juga rumah wakaf di Duri, sehingga kami buat rumah Quran Nurul Azhar yang kedua, dan sekarang sedang renovasi. Maka Bapak Ibu bisa support wakaf pembangunan pesantren, wakaf renovasi rumah Quran, wakaf Al-Quran, kemudian wakaf pembangunan pesantren, dan bisa juga sedekah untuk sedekah beras setiap bulan. Dan di dalam kegiatan dakwah selain kajian 20 jam bersama Ustaz Abdul Somad, kami sekarang aktif melakukan dakwah di pinggir kota Pekanbaru dan di pedalaman. Di pinggir kota Pekanbaru kita punya masjid di lokasi pesantren nomor 2 itu, namanya Masjid Nurul Azhar. Setiap Jumat khatib kita kirim, dan kita akan menetapkan satu khatib di rumah, satu dai di rumah samping masjid, agar setiap hari dia mengajar di situ sampai pesantren bisa personal nanti. Kemudian di Bagan Benio, di Bengkalis, kita sebangga masuk ke dalam itu, kita buat madrasah pedalaman. Karena anak di situ kalau tamat SD pilihan cuma 2, sekolah keluar dari tempat mereka atau membantu orang tua, karena tak ada setelah SD. Kita buatkan madrasah kelas sanawiyah, setingkat sanawiyah, lokal jauh dari MTS Tasik Serai. Sekarang alhamdulillah sudah tahap pemasangan dinding, karena kemarin pasang atap, dindingnya dari kayu, di bawahnya dari beton, hampir selesai. Kita akan buatkan rumah guru juga, dan gurunya kita kirim gajinya dari Pekanbaru. Ada 2 orang guru yang kita bayar setiap bulan, 1 guru 2 juta rupiah, sehingga 2 orang guru 4 juta setiap bulan kita bayar sejak Oktober. Alhamdulillah sampai sekarang sudah 4 anak yang hafal juz 30 sejak kita bina guru mereka. Mudah-mudahan informasi manfaat bagi Bapak Ibu. Sedekah, wakaf, zakat Bapak Ibu bisa dikelola melalui Yayasan Wakaf Umat. Sama-sama kita ke surga dengan harta 1.000-2.000 rupiah itu, dan bermanfaat untuk umat semasa kita hidup. Mohon maaf salah dan kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz
Al-Tafdinan LC, Bapak-bapak dan saudara-saudara jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, begitu banyak program-program dari Yayasan Tabung Wakaf Umat ini yang merupakan program-program mulia. Jadi jika bapak-bapak dan saudara-saudara yang tidak sempat berinfak pada hari ini, karena semua infak yang kita kumpulkan hari ini kita gunakan sepenuhnya untuk membantu program-program kegiatan dari Yayasan Tabung Wakaf Umat yang telah disampaikan oleh Ustadz Al-Nafdinan LC tadi. Jadi jika bapak-bapak dan saudara-saudara tidak sempat mengisi kotak infak hari ini atau tidak sempat membawa uang, masih ada peluang dan kesempatan, nanti bisa transfer atau melalui pengurus Jabar Rizki. Jadi cukup besar peluangnya kalau punya niat dan itikat baik mensupport dan mensukseskan program-program yang telah disampaikan oleh ketua tadi. Baik bapak-bapak dan saudara-saudara jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, sebelum katina mimbar perlu kami sampaikan dan informasikan bahwa setelah salat Jumat berjamaah nanti, setelah salat sunat nanti ada penandatanganan prasasti peresmian Masjid Jabar Rizki oleh Ustadz Abdul Somad. Kemudian nanti kita minta juga kesediaan beliau untuk membacakan doa, memberikan tausiah singkat dan membacakan doa untuk kita yang hadir khususnya pada siang berbahagia ini. Karena waktu Jumat sudah masuk, terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Katib kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikat manusia adalah makhluk yang kemarin hina, hari ini mulia, dan esok belum tentu entah akan menjadi apa. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan contoh, ada manusia yang lebih mulia daripada malaikat. Wa idh qulna lil malaikati, kami katakan kepada malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kamu kepada Adam. Malaikat yang dari cahaya terang benderang, tempatnya tinggi, sujud kepada Adam yang tercipta dari tanah, warnanya hitam, baunya busuk di bawah telapak kaki. Tapi ketika dia bersimpuh sujud kepada Allah, Allah angkat derajatnya sampai malaikat pun bersujud kepadanya. Bukan sujud menyembah, tapi sujud sebagai bentuk penghormatan. Tapi ketika manusia itu tidak mengikut apa yang dikatakan Allah, ulaika kal an'am, mereka seperti binatang, balhum adal, lebih rendah, lebih hina daripada binatang. Makhluk unik bernama manusia, kalau dia ikut perintah Allah, dia lebih mulia daripada malaikat. Kalau dia tinggalkan agama Allah, lebih hina daripada binatang. Kita berada di antara dua pilihan. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya, fa alhamaha fujuraha, ada jalan fujur, jalan jahat, jalan khamar, jalan zina, jalan narkoba, jalan korupsi, jalan sogok, jalan tipu, jalan makan haram. Wa taqwaha, ada takwa, ada tawakal, ada ridha, ada zikir, ada sholat, ada sholawat, ada puasa sunnah. Di antara dua pilihan datang setan menggoda. Fa bi'izzatika la ughwiyannahum, aku akan goda mereka. La aq'udanna lahum shiratakal mustaqim, aku akan bengkokkan jalanmu yang lurus. La atiyannahum, aku akan datangi mereka. Min baini aydihim, dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri. Hari Jumat yang penuh barakah, masjid ramai melimpah ruah. Tahukah kita masih ada orang yang duduk di kantor dengan santai, berkata dalam hatinya, nantilah sholat Jumat setelah pensiun, duduk-duduk tidak ada kerjaan di rumah. Sadarkah kita bahwa ada orang yang terus dengan pekerjaannya karena dia anggap makan keluarga lebih penting, padahal Allah sudah katakan, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah, kalau sudah datang panggilan pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah untuk datang mengingat Allah, hadiri salat Jumat. Wadarul bai', tinggalkan semua transaksi. Dosen meninggalkan mahasiswa, pegawai meninggalkan kantor, pedagang meninggalkan barang dagangan jualannya. Kalau ada yang masih akan jual beli, maka batal akan jual belinya.
Begitulah Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan, wa yauma la yasbituna la ta'tihim. Tapi memang ikan selalu datang pada hari Sabtu. Di luar hari Sabtu saat libur ikan tidak datang. Pada saat hari Sabtu dipilih untuk beribadah bagi Bani Israel, disitulah ikan datang melimpah ruah. Ujian selalu datang pada hari yang dipilih Allah untuk beribadah. Jangan heran ketika rezeki berlimpah, di situ keinginan bertambah. Jangan heran ketika badan sehat, disitulah lalai lupa datang. Allah berikan di antara 7 hari hanya 1 hari telinga laki-laki balik berakal, tidak musafir, tidak sakit, wajib mendengarkan nasihat bernama khutbah, supaya telinganya mendengar pesan khotib, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Krisis kita bukan krisis politik, bukan krisis ekonomi, bukan krisis ilmu pengetahuan. Karena orang yang berilmu, profesor, doktor banyak, orang yang kaya melimpah ruah banyak. Krisis kita adalah krisis orang yang tidak takut kepada Allah. La in basatta ilayya yadaka litaqulani, kalau kau timpakan batu besar ke atas kepalaku untuk membunuh aku, ma ana bibasitinya dia ilaika liaqtulak, aku tak akan membalas, kata Habil kepada saudaranya Kabil. Kenapa tidak membalas? Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Takut kepada makhluk yang nampak biasa, takut kepada hukuman, punishment biasa, tapi takut kepada dia yang tak terlihat oleh panca indera. Itulah yang disebut dengan iman. Untuk apa kita puasa? La'allakum tattaqun, supaya ada rasa takut kepada Allah. Untuk apa kita berzikir, bertasbih? Supaya berbisik dalam hati, terbesit dalam pikiran. Bagaimana nanti kalau kau mati, anakmu tak bisa menolong, jabatanmu akan digantikan orang lain, bahkan mungkin istrimu akan dinikahi oleh laki-laki lain. Siapa yang akan menolong engkau? Hari ini begitu sibuknya mencari dunia sampai melupakan Allah, melupakan dirinya, bahwa dia akan kembali tidak membawa apa-apa. Akhrajakum min butuni ummahatikum, kamu keluar dari perut ibu kamu, la ta'lamuna syai'a, kamu tak tahu apa-apa. Jangankan rumahmu, jangankan hartamu, jangankan kerjamu, jangankan nasibmu, namamu pun diberi orang lain. Tidak ada manusia datang membawa nama. Kullu mauludin rahinatun bi'aqiqatihi, setiap manusia lahir tergadai dengan akikahnya. Bagaimana menebus manusia yang tergadai? Tulba'u anhu yawma sabi'ihi, disembelihkan kambing di hari ke-7, yu'laku, dicukurkan rambutnya, wa yusamma, diberi nama-nama yang baik. Begitu lemahnya engkau, tiada daya, tiada upaya, tapi begitu diberikan Allah nafas, dititipkan jantung berdetak, diberikan nafas berhembus, keangkuhan, kesombongan pun datang. Puncak dari kesombongan, manusia akan berkata, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Ucapan yang disampaikan oleh Fir'aun di hadapan rakyatnya ketika dia mampu berkata, ana rabbukumul a'la, aku yang paling berkuasa. Dia tidak mati disambar petir, dia tidak mati dalam peperangan. Andai Fir'aun itu mati perang gagah perkasa dengan tombak bala tentara, matinya tersedak, tertelan air laut merah. Air yang pernah ingin menenggelamkan Musa saat dia merazia semua anak-anak kecil mesti dibunuh. Air itu yang tidak dapat membunuh anak kecil, Musa selamat. Tapi air yang menenggelamkan Fir'aun, sampai pada akhirnya saat air itu masuk ke tenggorokannya, lalu dia berkata, amantu, aku beriman. Tapi saat itu iman tak lagi diterima. Innallaha la yaqbalu taubatal abdi, innallaha yaqbalu taubatal abdi, Allah menerima taubat seorang hamba malam yuharrir, sebelum harah. Kalau sudah nyawa di tenggorokan, disitulah manusia kembali kepada hakikat dirinya. Dia menjadi orang baik, dia menjadi orang menyesal
dia menjadi orang takut, sadar, tapi saat itu kesadaranmu tak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat besar bukan harta, nikmat besar bukan puasa, nikmat besar adalah ketika badan masih sehat, masih mau melangkahkan kaki ke rumah Allah. Hari Jumat penuh barakah, sayup-sayup suara azan hari Jumat masuk ke celah jendela ruang ICU. Di ruang ICU semua orang baik, di ruang ICU semua orang meleteskan air mata takut kepada Allah. Saat azan Jumat berkumandang, masuk suara azan dari celah jendela ke telinga orang-orang yang takut kepada Allah. Tapi saat itu penyesalan tak lagi bermakna. Oh, andai aku sehat, wa sihhataka qabla saqamika, sehatmu sebelum datang masa sakit. Manusia ini pelupa. Manusia diambil dari kata nasya, lupa. Makhluk yang lupa itu diingatkan. Ingat mengingatkan itu namanya tausiah. Wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Saling menasihati dalam hak kebenaran, saling menasihati dalam sabr kesabaran. Kalau ada tetangga, kawan sekantor, sahabat mengatakan kepada kita, kapan kau sholat? Dia bukan orang yang resek, dia bukan orang yang intervensi privasi pribadi, dia sedang menjalankan agamanya. Hari ini cara pandang manusia berbeda. Ini urusan saya, urus saja surgamu, biar ku urus nerakaku. Nerakaku bukan nerakamu. Begitu lantangnya manusia-manusia sombong. Bukan ajaran Islam. Islam bukan sekedar sholat, Islam bukan sekedar puasa, Islam bukan sekedar haji dan umrah. Islam amar ma'ruf nahi mungkar. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Jangan sholat sendirian, ajak orang sholat berjamaah. Jangan bayar zakat sendirian, ajak orang berzakat ke badan amil zakat nasional. Jangan berzikir sendirian, ajak orang berzikir beramai-ramai. Idza dzakarani fi nafsihi, kalau hambaku itu berzikir mengingat aku sendirian, dzakartuhu fi nafsi, aku mengingat dia sendirian dalam diriku, kata Allah. Wa idza dzakarani fi mala'in, kalau dia berzikir beramai-ramai, dzakartuhu fi mala'in, maka aku akan mengingat dan menyebut-nyebut dia fi mala'in, di majlis yang lebih ramai, yang lebih mulia. Allah bersama malaikat dan Allah membanggakan. Inilah hambaku yang waktu sehat dia tetap beramal. Orang sehat lupa tapi dia ingat. Orang sehat sombong tapi dia tawadhu, rendah hati. Inilah hambaku yang menolong agamaku walaupun dia tahu aku kuasa. Kalau memang Allah itu kuasa, kenapa dia tidak menolong agamanya? Allah Maha Kuasa. Allah hanya ingin melihat siapa di antara hambanya yang mau menolong. Dan dia berjanji, in tansurullah, kalau kau tolong agamaku, yang surga, aku akan menolong kamu. Wa yuthabbit aqdamakum, di saat kaki tak dapat tegak berdiri di padang mahsyar, kesulitan, hisab, perhitungan amal, titian siratal mustaqim, Allah akan memberikan pertolongan. Wallahu fi aunil 'abdi, Allah akan menolong seorang hamba. Maka al-'abdu fi auni akhihi, selama hambanya itu mau menolong saudaranya. Hari ini manusia dengan kecanggihan teknologi, sosial media, dia cukup sendirian di dalam rumah, tidak perlu orang lain. Makanan datang, semua orang memuji dan memuja, kekuasaan di sebelah kanan, harta di sebelah kiri. Maka saat itu kesombongan datang, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Ada orang yang baik kepada manusia, rajin membantu, dermawan, murah tangannya untuk memberikan pertolongan. Tapi kenapa dia dikatakan sombong? Sombongnya bukan kepada manusia, batarul haq, menolak kebenaran. Orang yang rajin berbagi tapi tidak sholat, sombong. Orang yang suka berbagi tapi tidak mau menundukkan keningnya kepada Allah, sombong. Bukankah dia baik? Bukankah dia sopan? Bukankah dia santun? Karena definisi sombong, kata Nabi, batarul haq,
menolak kebenaran. Yang penting baik, yang penting sopan, yang penting mau berbagi. Masalah dia sholat bukan urusan kita, urusan kita. Karena Nabi memeriksa jamaah, asyahidun fulan, mana si fulan, mengapa tidak sholat berjamaah? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La uhriqanna alaihim buyutahum, aku akan membakar rumah mereka yang tidak sholat berjamaah. Itu menunjukkan bahwa kita diminta pertanggungjawaban tentang beramar ma'ruf nahi mungkar. Tidak ada manusia suci dalam Islam. Tugas mengajak bukan tugas ustaz, kiai, buya, habib, alim ulama. Kuntum khaira ummah, kamu umat yang paling baik. Kamu menjadi umat paling baik bukan karena tahajudmu. Kamu menjadi umat paling baik bukan karena haji dan umrahmu. Kamu menjadi umat yang paling baik bukan karena membangun masjid. Kuntum khaira ummah, kamu umat yang paling baik. Kapan? Ta'muruna bil ma'ruf, ketika kau ajak orang berbuat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, kau larang orang berbuat mungkar. Yang punya jabatan, yang punya harta, yang punya kekuasaan, pakailah untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Kalau dengan seragammu, dengan jabatanmu, dengan kekuasaanmu, dengan pegawaimu bisa kau ajak orang, kau orang beruntung. Manusia yang paling rugi pernah hidup, pernah berharta, pernah berkuasa, tapi tak pernah dipakai menolong agama Allah. Sama dengan Fir'aun, sama dengan Qarun, sama dengan Namrus, hanya akan menjadi sampah dunia, menjadi santapan api neraka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh, addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين المظلومين في فلسطين وفي روهينجا وفي كل مكان من مشارق الأرض إلى مغاربها. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل كيدهم في نحورهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة Terima kasih.
Dan Jumat pertama dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2019. Hampir 100% wajib ini dari swadaya masyarakat, termasuk juga kontribusi perjuangan seluruh warga RW 12 dan juga tidak terlepas dari kontribusi ibu-ibu setiap kegiatan gotong royongnya. Itu sedikit singkat saja tentang sejarah tentang pendirian Masjid Miftah. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita mohon kesediaan Ustaz untuk mengukuhkan tangan-tangannya sebagai bukti Ustaz memberikan motivasi untuk kita hadir khususnya kita jamaah Masjid Jabal Rizki. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah SWT, Masjid Jabal Rizki, Perum, BRP RW 12, Kelurahan Sialamunggu, Pekanbaru, Jumat 10 Rajab 1443 Hijrah, bertepatan 11 Februari 2022. Atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita resmikan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna min mu'ammiri masajidik, jadikan kami orang yang memakmurkan masjidmu ya Allah. Wajzir waqifina wal mutasaddiqin, berikan balasan kepada orang yang sudah dan bersedekah. Allahumma rzuqna rizqan halal thayyiban mubarakan fi, berikan kami rezeki yang halal barakah supaya dapat membangun masjid. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, berikan kami keselamatan dalam agama. Wa afiatan fil jasad, sehat badan supaya bisa beribadah. Wa ziyadatan fil ilmi, bertambah ilmu supaya benar amal. Wa barakatan fil rizqi, berkah rezeki kami. Wa taubatan qabla al-maut, wa rahmatan 'inda al-maut, wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Atina fid dunya hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna minkum taqabbal ya rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya aku di sini, ini daging. Lah, kenapa dikasihkan orang? Ada aku. Cemburu kawan. Si kodok. Enggak ada daging kok, ayam rupanya. Ya pun ketipu, hanya rendah. Ya pun ketipu. Makan enak, makan besar. Besar gawat nah, enggak ada. Ini Mina di makan sontong ada biru kan orang. Enggak, dumada. Masa ngajo? Enggak kan rasanya. Kawani, nak makan. Kawani Kak, sini Kak, bapaknya banyak masih Kak. Kenapa? Nenek Faro makan terus ibunya dijual. Itu ada Faro. Bisa pakai nasi. Enggak goyang-goyang mulutnya. Nanti kita di sini makan makan. Ya, Nenek Faro nih. Ayamnya sampai saja. Iya, ayam semua. Kok Vario dong, Ma? Vario, Ma. Kan pulang ya. Vario lagi.